Rekaman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, kita bertemu kembali dalam program Buletin Jawa Timur. Edisi hari ini bersama saya, Aida Aminia. Kita awali informasi pertama datang dari Putri Rizkiana Suara Gresik. Kegiatan checkpoint Polres Gresik di perbatasan Gresik-Surabaya terpantau kondusif. Pemberlakuan PSBB di Kabupaten Gresik ditujukan untuk memutus rantai persebaran COVID-19 yang dilakukan mulai 28 April 2020 hingga 11 Mei 2020. Adapun kegiatan yang dilakukan pemerintah selama PSBB salah satunya adalah adanya checkpoint di setiap area yang memasuki wilayah Kabupaten Gresik. Kegiatan checkpoint di perbatasan Gresik yang dilakukan pada tanggal 29 April 2020 tepatnya di pintu masuk Gresik Jalan Veteran terpantau kondusif yang dilakukan oleh pasukan gabungan terdiri dari 1.200 personel dari Polres Gresik, Kodim, Satpol PP hingga BKO Polda Jatim. Jalan Veteran Gresik hari ini Rabu tanggal 29 April 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Perlu kami laporkan situasi terkini masih dalam pemeriksaan suhu tubuh dan membagikan masker bagi pengendara atau pengemudi yang belum menggunakan masker. Harapannya agar masyarakat mematuhi kebijakan pemerintah guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Putri Rizkiana melaporkan dari Suara Gresik. Bergeser ke Sidoarjo, ada Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Babin Kamtibmas dan Babinsa bagikan bantuan sosial secara door-to-door. Kepedulian sosial terhadap dampak COVID-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo terus mengalir. Saat ini kembali Polresta Sidoarjo bersama dengan Kodim 0816 Sidoarjo serta Bayangkari Cabang Kota Sidoarjo melakukan bakti sosial pembagian 1.000 paket sembako kepada warga. Yang menarik dalam pendistribusian bantuan sosial ini dilakukan oleh Babin Kamtibmas bersama dengan Babinsa menggunakan kendaraan roda 2 pada Kamis pagi kemarin setelah apel di Mapolresta Sidoarjo. Kombes Pol Sumarji Kapolresta Sidoarjo bilang, karena dilakukan secara door-to-door ke rumah warga yang membutuhkan, maka cara paling mudah dan efektif adalah menggunakan roda 2. Untuk hari ini itu 1.000 paket yang kita berikan dan para Babinsa dan para Babin Kamtibmas itu sudah langsung menuju ke titik-titik yang betul-betul berhak untuk menerima. Karena para Babin, baik para Babinsa maupun Babin Kamtibmas ini sudah punya nama-nama orang-orang yang betul-betul berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan para dermawan. Para Babin Kamtibmas dan Babinsa setelah apel langsung mendatangi rumah warga penerima bantuan yang sebelumnya sudah terdata. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Kita menuju ke Lumajang bersama Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Kepala Dinkes Lumajang sampaikan sudah ada transmisi lokal penularan COVID-19 di Lumajang. Dr. Bayu Ignatius Wibowo, Kepala Dinas Kesehatan, usai konferensi pers di kantor Bupati Lumajang Rabu malam kemarin mengungkapkan masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dari penyebaran COVID-19. Hal ini menyusul semakin bertambahnya warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Lumajang menjadi 20 orang. Sudah ada transmisi lokal. Transmisi lokal itu artinya orang yang Lumajang yang tidak pergi kemana-mana itu kemungkinan besar tertular dari orang-orang di sekitarnya. Warning pada seluruh orang Lumajang untuk tetap jaga diri dengan pakai masker, hindari kerumunan karena potensi penularannya cukup tinggi. Dr. Bayu menjelaskan bahwa jumlah kasus positif corona di Lumajang terbilang tinggi. Hingga saat ini, ODP di Lumajang menjadi 333 orang dan PDP menjadi 50 orang. Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Lumajang membatasi mengenai informasi pasien positif corona. Langkah itu diambil agar pasien lebih memiliki kekuatan secara psikologis untuk sembuh dari COVID-19. Kita harus memerangi juga stigma negatif. Karena apa? Kalau pasiennya keluarganya stres, ini juga menghambat penyembuhan. Ini antara lain pada hari ini kita membuat kebijakan yang berbeda. Harapannya adalah memberikan support kepada pasien dan keluarga. Kita memahami keadaan mereka. Kita berempati kepada mereka supaya mereka mempunyai kemampuan untuk bangkit melawan rasa takut, rasa cemas. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
Selanjutnya kita ke Tulungagung bersama Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung. Pemkab bersama TPPKK beri bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Untuk mengurangi dampak ekonomi akibat penyebaran virus corona, maka pemerintah Tulungagung bersama TPPKK memberikan bantuan berupa beras kepada masyarakat yang terdampak. Hal ini disampaikan Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo saat membagikan beras secara simbolis kepada 20 orang. Dalam kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo, tampak pula Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Siu Marioto Birowo. Ke-510 warga menerima bantuan, diantaranya adalah petugas pembersih pasar 100 orang, penjual sayur keliling 100 orang, tukang ojek pangkalan 100 orang, pasukan hijau 100 orang, juru parkir 50 orang, cleaning service 60 orang. Bupati berharap bantuan beras tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Samika Kristis, 90,1 RGR FM Tulungagung. Selanjutnya ada Kiki Desilia dari Suara Madiun. Wujud kepedulian bagi terdampak COVID-19, Wali Kota Madiun terima sejumlah bantuan. Wali Kota Madiun Maidi menerima secara langsung bantuan dari berbagai pihak sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Wali Kota menerima bantuan dari Koperasi dan UMKM Kota Madiun, Akademi Perkeretaapian Indonesia atau API, dan PT Indomarko Prisma Tama. Dalam kesempatan itu, masing-masing perwakilan menyerahkan bantuan berupa masker, paket sembako, dan tank pencuci tangan. Terinci Koperasi dan UMKM Kota Madiun menyumbang 1.768 masker dan 162 paket sembako. PT Indomarko Prisma Tama menyumbang 2.140 masker dan 100 sak beras. Dan API menyumbang 5 tank alat pencuci tangan berkapasitas 500 liter, 200 paket sembako, serta masker dan sarung tangan, masing-masing berjumlah 1.000 buah. Wali Kota mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan oleh seluruh elemen masyarakat. Dirinya memastikan sumbangan akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Kiki Desilia, Suara Madiun. Stebi Julionatan dari Suara Kota Probolinggo bawa kabar. Wali Kota dan Bupati sepakat transfer data untuk tangani COVID-19. Suasana hujan mewarnai agenda pertemuan Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Bupati Puput Tantrianasari di Pendopo Kabupaten pada Rabu malam. Keduanya sepakat untuk transfer data dalam menangani COVID-19. Bupati Probolinggo Puput Tantrianasari membuka forum diskusi yang juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Muhammad Sofi Sobri, Forkopimda, Sekda, serta tim Satgas COVID-19 baik kota maupun kabupaten. Beliau menyampaikan perkembangan sebaran COVID-19 selalu bertambah sehingga membutuhkan kerjasama dan sinergitas kedua belah pihak karena kota dan kabupaten menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Apa yang terjadi di kabupaten juga berdampak pada wilayah kota. Hal serupa juga diungkapkan oleh Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin. Menurutnya koordinasi ini sangat penting karena posisi kota yang berada di tengah kabupaten sehingga pasti berimbas. Stebi Julionatan, Suara Kota, Probolinggo. Selanjutnya kita ke Ralita Pamekasan bersama Ocha Kalista. Anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Pamekasan bergeser menjadi 68 miliar rupiah. Anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Pamekasan yang awalnya 62 miliar kini bergeser ke 68 miliar rupiah. Namun angka tersebut hanyalah patokan selama kurun waktu 7 bulan hingga Oktober mendatang dalam rangka penyelamatan masyarakat yang sifatnya penyediaan. Toto Kartono, Ketua Tim Satgas Kabupaten Pamekasan menjabarkan, bersumber dari sejumlah dinas untuk pemanfaatan refocusing dan relokasi penanganan COVID-19. Di antaranya kesiapsiagaan pencegahan COVID-19 sebanyak 10 miliar 150 juta, penyediaan sarana prasarana pencegahan 29 miliar lebih, penyediaan sarana prasarana kesehatan 8,5 miliar, bantuan sosial kepada korban terdampak bencana COVID-19 atau jaring pengaman sosial 8,2 miliar, 7,7 miliar untuk jaring pengamanan sosial pedagang kaki lima, posko COVID-19 sebanyak 1,1 miliar, pengamanan posko pencegahan COVID-19 sebanyak 2 miliar, bantuan sembako berupa bantuan langsung tunai 498 juta, bantuan untuk biaya pengurusan jenazah COVID-19 500 juta, dan Satgas Penanganan COVID-19 PMI Pamekasan 150 juta.
Penanganan COVID ini bukan angka yang final. Semua dari pemerintah pusat sampai kabupaten itu memang patokannya itu. Artinya ini lebih kepada penyelamatan masyarakat. Yang kita yang 62 ya, bergeser ke 68 sudah. Tetapi itu sifatnya penyediaan ya sampai Oktober ya. Demikian saya Uca Kalista, Realita FM Pamekasan. Oza Ahmad dari Persada FM Kabupaten Blitar bawa kabar dampak COVID-19 seluruh kegiatan untuk petani tembakau di Kabupaten Blitar ditunda. Mewabahnya virus corona tak bisa dipungkiri berdampak di semua sektor, termasuk kegiatan rutin di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar bagi para petani tembakau yang menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT tahun 2020. Kasih Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, Anita Arif Rahayu mengatakan, untuk saat ini semua kegiatan ditunda karena adanya pembatasan pertemuan mengumpulkan orang banyak. Namun pihaknya memastikan kegiatan tetap dilaksanakan, hanya saja menunggu waktu yang tepat. Dijelaskannya, sejumlah kegiatan yang ditunda diantaranya Sekolah Lapang Good Agrikultural Praktis atau SLGAP Tembakau, serta kaji terap budidaya tembakau di lahan tegal dan sawah. Kemudian beberapa pelatihan rutin seperti pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati, pelatihan panen dan pasca panen tembakau, dan reorganisasi Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Kabupaten. Sementara kegiatan semua harus pending dulu karena adanya pembatasan untuk pertemuan ya, karena kita kan nggak mungkin melakukan pertemuan di saat seperti ini sesuai dengan himbauan pemerintah juga untuk keselamatan kita semua. Anita menambahkan, setelah dirasionalisasi pusat, anggaran DBH-CHT di bidangnya juga turun dari sebelumnya mencapai 1,3 miliar rupiah menjadi 900 juta rupiah. Oza Ahmad melaporkan. Selanjutnya kita ke Ngawi bersama Henti Ludiana dari Suara Ngawi. Rapat paripurna penyampaian LKPJ Ngawi tahun 2019 dilaksanakan secara daring. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan dan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Ngawi tahun anggaran 2019 digelar melalui Vidcon di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ngawi Rabu 28 April kemarin. Ada dua agenda penting dan menjadi catatan Dewan pada materi yang disampaikan Budi Sulistyono Kanang Bupati Ngawi. Dua hal tersebut yaitu sisi normatif dan teknis, yang mana secara normatif apa yang sudah dilaksanakan acuan utamanya adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah yang secara berjenjang tiap tahun memiliki capaian progres dan indikator yang dinilai sudah cukup bagus walaupun ada beberapa yang perlu dikoreksi. Sedangkan yang perlu diperhatikan adalah terutama terkait capaian penurunan angka kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Sementara itu, Kanang juga menyampaikan bahwa dalam LKPJ tahun ini semua kegiatan kinerja pemerintah hanya disampaikan secara terperinci baik dari sisi keuangan secara global maupun orientasi program pembangunan ke depan. Selain itu, Kanang juga mengatakan pelaksanaan program di tahun 2019 semuanya berjalan lancar dan baik terutama untuk pelayanan. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Akbar Wiyana dari Belambangan Banyuwangi bawa kabar, guna menekan pengangguran, Pemkab Banyuwangi bakal komunikasikan dengan Pemprov Jatim terkait pendirian program jurusan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait evaluasi izin pendirian sekolah menengah kejuruan atau SMK baru di wilayahnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Banyuwangi, Suyanto Tondo Waspodo atau Yayan mengatakan beberapa program jurusan SMK di Banyuwangi kurang sesuai dengan rencana pembangunan di Banyuwangi. Akibatnya sejumlah lulusan SMK tenaganya tidak terserap. Yayan berharap dengan berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Timur sebagai pemangku kebijakan yang membawai SMK, pendirian program jurusan SMK di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga harapan ke depan tenaga terampil lulusan SMK akan terserap dengan maksimal di Banyuwangi. Setelah kita analisis ternyata memang dengan menjamurnya SMK, izin-izin SMK baru di kita itu jurusannya ternyata tidak matching dengan dengan rencana kita yang di Banyuwangi. Sementara di sisi lain, izin SMK ini yang mengeluarkan provinsi. Tadi kami sepakat, kami akan komunikasi pada provinsi agar pemberian izin SMK di Banyuwangi nantinya linear dengan program-program yang ada di Banyuwangi.
Akbar Wiana Blambangan FM Banyuwangi. Dan informasi terakhir ada Kirana Nisa Mahardika FM Kota Blitar. Pasca ruang vaksin terbakar, Dinkes Kota Blitar pastikan imunisasi tetap berjalan. Sobat, ruang penyimpanan vaksin Dinas Kesehatan Kota Blitar terbakar pada Kamis 23 April 2020 mengakibatkan ratusan vaksin terbakar dan tidak bisa digunakan lagi. Muhammad Muklis Jubir, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar mengatakan sudah melapor dampak kebakaran itu ke pemerintah kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Pihaknya telah membuat draft kerusakan termasuk lemari es untuk penyimpanan vaksin. Muklis menyebut kerusakan vaksin mencapai 1.928 dari 11 jenis vaksin yang terbakar. Di antaranya vaksin polio, DPT, MR, campak, anti-difteri serum, dan influenza. Meski ribuan vaksin terbakar, Muklis memastikan imunisasi di Kota Blitar tetap berjalan. Menurutnya setiap puskesmas masih memiliki stok vaksin yang aman dan bisa digunakan. Pihaknya memprediksi ketersediaan vaksin di puskesmas bisa mencukupi kebutuhan imunisasi Kota Blitar sampai 2 pekan ke depan. Ada 6 kulkas freezer untuk penyimpanan vaksin. Kemudian ada bahan-bahan barang-barang persiapan untuk pembimbingan kesehatan haji. Muklis mengaku akan tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim untuk menjamin ketersediaan vaksin. Menurutnya, Dinas Kesehatan Provinsi selalu proaktif sehingga tidak pernah terjadi kelangkaan vaksin selama pandemi COVID-19. Kirana Nisa, Mahardika FM. Demikian sahabat, Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Aida Aminia beserta kru yang bertugas pamit dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.